Ya, paling tepat ya, karena hari ini adalah hari di mana Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya. Kita lihat di dalam Lukas pasal 23 ayat 44 sampai dengan ayat 49. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikut dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Haleluya, puji Tuhan. Sebenarnya apa sih yang istimewa? Ini diberitakan Yesus mati. Ya, saudara tidak boleh pergi di sini ya. Makanya minggu besok saudara harus hadir supaya mengerti kelanjutannya. Hari ini bicara tentang Yesus yang mati. Mengapa dia bisa mati? Saudaraku sekalian, yang pertama kita akan melihat di sana apa keistimewaan tentang Yesus yang mati ini. Di sana disebutkan yang pertama itu ada terjadi kegelapan di seluruh daerah itu. Kira-kira seperti itu keadaannya. Pengaruh dari dosa itu ya, Roma 6 ayat 23 itu, upah dosa adalah maut. Itu bukan hanya karena maut itu pada waktu kita mati lalu sudah digenapi oleh dosa maut. Bukan, tapi juga dosa itu mempengaruhi semua kehidupan, termasuk alam semesta ini. Dan ketika seakan-akan maut lebih berkuasa, itu lebih berkuasa, bukankah Yesusnya sudah semakin lembek kekuatannya, semakin berkurang kekuatannya karena sedang keadaan yang menderita di salib itu? Seakan-akan kuasa kegelapan itu yang menunjukkan. Dan ya, apa akibatnya? Gelap di seluruh daerah itu. Dan kegelapan itu mampu hanya bertahan 3 jam. Jam 12 sampai jam 3. Saudara sekalian, ini melambangkan dosa itu ingin menguasai seluruh muka bumi ini, termasuk isinya. Dan termasuk bukan hanya manusia, termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk hewan, semua makhluk di seluruh dunia ini itu menjadi gelap oleh karena dosa itu, yang kuasanya itu, kekuasaannya semakin memuncak. Dan saat itulah kita bisa mengerti hari-hari ini. Dan keadaan alam semesta itu seperti dahulu kala. Ya, dalam Yesaya disebutkan nanti dalam kerajaan 1000 tahun itu ya, anak bayi itu bisa bermain dengan harimau. Dan harimau tidak lagi makan daging, tapi makan rumput. Ya, luar biasa. Mengapa demikian? Kita dikembalikan dalam posisi yang semula. Di Taman Eden itu tidak ada yang makan daging. Semua hewan makan rumput, makan buah, seperti itu. Tapi oleh karena dosa itu memporak-porandakan, merubah semua tatanan kehidupan sampai hari ini. Saudaraku, tapi kita bersyukur ketika peristiwa Yesus di atas
Bukit Golgota itu seakan-akan dosa itu menang. Dia menguasai seluruh dunia ini dengan kegelapan, dan matahari bahkan tidak bersinar. Ya, bisa dicatat ini ada kegelapan oleh karena matahari tidak bersinar. Seakan-akan dosa itu sudah meracuni segala alam semesta ini. Matahari aja sampai tertutup sinarnya, dan seakan-akan Allah itu kalah oleh karena posisinya hari ini yang diserahkan adalah anaknya yang tunggal itu, yang kasih Allah yang satu-satunya itu sedang berjuang di Bukit Golgota di atas salib itu, dan seakan-akan kalah malam ini. Dan kita bersyukur saudaraku, karena kegelapan itu hanya 3 jam. Tapi 3 jam itu kalau di Jakarta mengalami kegelapan, kira-kira takut nggak? Wah, ketakutan dan kalau listrik mati, udah yang laris itu warung yang jual lilin. Itu yang paling laris. Dan mengapa itu otomatis kalau kegelapan yang datang kita bingung untuk mencari terang. Tapi saudara, dalam situasi ini juga menakutkan bagi manusia, karena seakan-akan kegelapan itulah yang menguasai selama 3 jam itu, dan itu menakutkan sekali. Yang kedua di sana adalah dan tabir bait Allah itu terbelah menjadi 2. Yang pertama itu menunjukkan kuasa dosa yang memuncak karena kegelapannya, dan pada akhirnya itu dikalahkan oleh Yesus, karena Yesus sendiri sudah jelas mengaku, akulah terang dunia ini. Selama aku masih ada di dunia, akulah terang dunia ini. Beberapa kalimat bahwa menunjukkan Yesus itu adalah terang dunia. Seakan-akan hari ini sejam itu berhenti, tapi kenyataannya hanya dapat menguasai kegelapan itu 3 jam. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak bisa dikalahkan oleh kegelapan. Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh maut itu. Upah dosa adalah maut, tetapi karunia kasih Allah adalah hidup kekal dalam Yesus Kristus. Haleluya. Ya, berikutnya adalah mengapa tabir bait Allah terbelah menjadi 2. Saudara tahu tabir bait Allah itu mulai dari dibagi 3, halaman muka, kemudian halaman tengah, dan halaman Maha Kudus. Yang ada tabirnya itu halaman Maha Kudus dan kemudian halaman yang tengah. Tapi yang belakang, yang halaman luar itu terbuka. Karena mengapa terbuka? Dan itu cukup untuk bangsa siapa saja boleh datang ke bait Allah pada waktu itu. Boleh datang, suku apa saja boleh datang, tapi sampai di halaman saja. Nah, jadi ada terbatas, karena setelah masuk di halaman tengah itu ada tabir bait Allah yang ditutupi, dan di dalamnya itu hanya para imam yang melayani, yang menyiapkan roti, dan dia menyiapkan kaki dia untuk menyala, dan menunjukkan bahwa Tuhan menyiapkan makanan bagi umatnya dan terang bagi umatnya. Sampai di situ yang bisa melihat cuma para imam saja, dan orang-orang yang di luar itu cuma bilang amin. Ya, kalau imam yang mengatakan ini adalah Tuhan kita adalah terang dunia, jemaat di luar bilang amin, tapi nggak bisa lihat, saudara, nggak bisa lihat. Tapi yang paling luar biasa itu sekat yang paling atas itu yang namanya bait Maha Kudus itu bukan para imam yang melayani, tapi imam besar yang terpilih yang bertugas dalam tahun itu. Dan imam yang bertugas itu cuma 1 tahun masuk ke halaman Maha Kudus itu. Dan ketika masuk di halaman kudus ini, kakinya harus diikat. Kenapa diikat? Karena kalau mendadak mati di waktu melayani ruang Maha Kudus karena dosa,
Kemudian tidak ada orang yang sanggup mengambil. Satu-satunya cara yang untuk mengambil jenazahnya itu tali yang ditarik, talinya ditarik. Dan makanya di jubah imam besar itu ada lonceng kecil-kecil di situ. Jadi kalau dia berdoa bunyi klinting, yang imam-imam yang di tengah itu nyadar masih hidup. Nggak ada apa-apa, berarti dia hidup, dia berkenan pada Tuhan. Gitu. Tapi kalau sudah mulai nggak ada klinting-klintingnya, saudara, nggak ada bunyinya, 15 menit nggak ada, lalu kok nggak ada bunyinya, berarti dia berdosa nih, dihukum oleh Tuhan ini. Wah, itu mulai talinya itu ditarik saudara. Karena kalau ada imam itu masuk ke ruang Maha Kudus pasti mati. Berapapun imam yang tidak berhak masuk situ mati. Oleh karena Allah itu yang Maha Suci itu, makanya harus ditarik itu imam itu, dan kemudian jenazahnya bisa dikeluarkan. Itu hebatnya Tuhan pada waktu itu. Tapi Tuhan juga hebatnya pada waktu ini. Hal itu dihapuskan oleh Tuhan sendiri. Makanya ketika Yesus mati di bukit Golgota itu, dosa-dosa seluruh manusia itu diampuni dan ditanggung oleh Yesus Kristus, dan digenapi hukum Taurat itu, karena Yesus adalah satu-satunya yang disebut anak domba Allah yang sanggup menyelesaikan dosa manusia dahulu, sebelum sampai Adam, sampai zaman Tuhan Yesus sampai kepada kita, sampai pada masa yang akan datang. Darah Yesus itu berkuasa, sehingga mau gak mau tabir baik Allah yang menutupi baik Allah di ruang suci dan ruang maha suci itu terbelah menjadi dua. Mengapa terbelah menjadi dua? Tuhan mau mengatakan, diriku silakan sambut dengan baik. Aku sudah membuka diriku baik-baik karena Yesus Kristus anakku yang tunggal itu sudah mati bagi dosa seluruh umat manusia. Silakan sekarang datang. Makanya gereja sekarang yang ini tidak ada lagi tabir baik Allah yang biasanya sudah dilambangkan di situ. Itu ada tabirnya di buku di sana, di sini. Nah, kalau kita mau buat aja di sini, tempelin di situ. Maksudnya tabir Allah sudah terbelah, manusia itu sudah tidak ada yang menghalangi. Silakan datang langsung kepada Allah kita. Makanya satu-satunya agama di seluruh dunia yang menyebut Allah itu adalah Bapa itu cuma orang Kristen. Betul ya? Mana ada agama di seluruh dunia yang menyebut Allah itu Bapa itu kecuali orang Kristen. Dan orang Kristen diberi hak kita ini diangkat menjadi anak-anaknya, dan oleh sebab kita di anak-anaknya maka kita menyebut Allah itu Bapa kita. Dekat. Mengapa dekat? Ya karena Tuhan Yesus itu sudah menebus dosa itu dengan tabir itu terbuka menjadi dua. Haleluya, puji Tuhan. Sehingga saudara dan saya hanya dilayakkan Tuhan ya untuk mendapatkan anugerah duduk berdiri di ruang Maha Kudus. Saudara, ruang kudus di sana ruang biasa, tapi sekarang sudah tidak ada lagi jarak. Ketika ada keajaiban yang terjadi bahwa di bukit Golgota itu, karena Yesus itu adalah oknum Allah yang kedua, sebenarnya dia tidak perlu mati. Ya, karena dia Allah. Kedua, juga tidak bisa mati karena dia Allah. Betul? Kalau Yesus itu oknum Allah yang kedua, walaupun digebuki pun, walaupun ditusuk lambung pun, kalau dia tidak mau mati, tidak bisa mati. Ngerti ya? Bukan karena dia kebal senjata, tapi dia Tuhan, tidak mungkin mati. Tapi kalau Yesus itu di bukit Golgota tidak mati, dosa saudara dan dosa kita semua itu
masih ada, tidak pernah terselesaikan. Oleh sebab itu, karena dia Allah, dia oknum Allah yang kedua, ketika di Bukit Golgota itu, dia katakan apa saudara di sana? Ya Bapa, ke dalam tanganku ku serahkan nyawaku. Yesus ngapain? Di Bukit Golgota itu kan sudah ditusuk, sudah ini, secara manusia mati, tapi karena dia Allah nggak mati saudara. Waktu tusuk sekalipun nggak mati, dia Allah, dia Tuhan. Tapi bersyukurlah kita karena Tuhan mengatakan ini, menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Kamu nggak diserahkan gimana? Ya nggak bisa mati nyawanya, ngerti ya? Jadi Yesus itu betul-betul mati, dan Allah yang kedua itu betul-betul mati. Mengapa betul-betul mati? Karena firman Tuhan jelas mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Jadi kalau Yesus tidak mau menyerahkan nyawanya, ya gak mati. Sampai hari ini disalib terus, dia gak mati. Oh, dia Allah, dia Tuhan. Tapi oleh karena tahu bahwa satu-satunya jalan untuk menyelesaikan upah dosa adalah maut, Yesus itu harus mati. Dan karena kematiannya itulah yang dapat menyelesaikan semua masalah manusia ini. Dan firman Tuhan 47 ketika ke 47 ya, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Tapi dalam posisi ini, itu coba taruh diri kita ketika kita melihat Yesus yang dianiaya, dia memikul salib itu sampai jatuh 3 kali, bahwa kejadian Yesus Kristus itu fakta sejarah yang menyatakan dia menebus dosa umat manusia ini. Saudaraku sekalian, saya kira sampai di sini firman Tuhan. Ya, yang penting adalah kita mengingat betapa Tuhan itu punya kuasa dan karunia yang luar biasa itu diberikan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dan kita beruntung memiliki Allah itu, Allah yang peduli terhadap penciptanya, Allah yang sanggup merubah penciptanya untuk kembali kepada kaliknya seperti keinginan Tuhan. Kita segambar dengan Allah, dan itu luar biasa, dan hal ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita